Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang paling menyenangkan di dunia pendidikan. Ngopi edukasi, ngobrol pinter, enak, dan berdedikasi. Channel ini adalah tempat kita ngobrol santai, tapi isinya nendang tentang dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Nah, teman-teman, jika kemarin kita sudah membahas tentang berpikir komputasional modul 2, konsep dasar AI modul 3, dan pemanfaatan AI dalam kehidupan nyata. Hari ini akhirnya kita masuk ke modul terakhir, modul 5, pedagogi, coding, dan kecerdasan artifisial. Modul ini bukan cuma soal teori, bukan hanya omong kosong, tapi cara mengajar coding dan AI yang efektif, menyenangkan, dan sesuai kurikulum. Dan disclaimer dulu nih, ini berasal dari sumber yang sangat kredibel, yaitu modul 5 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025. Jadi modul ini adalah modul yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke? Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen, share apabila video ini bermanfaat. Semua itu gratis. Tapi secara tidak langsung itu adalah bagian dari sedekah kalian ya kepada kami, guru-guru atau pemerhati pendidikan yang ingin meningkatkan pendidikan Indonesia. Ayo, tunggu apa lagi? Subscribe sekarang. 1, 2, 3. Ayo subscribe. Dengan subscribe-mu, kamu bisa membantu kami membayar iuran wifi tiap bulan agar uploadnya lancar, bos. Terima kasih yang sudah subscribe. Ayo, siapkan kopimu, kita masuk ke materi bersama Ngopi Edukasi. Ngobrol pintar, enak, dan berdedikasi. Di modul 5 ini, kita akan mempelajari pengertian, pedagogi, coding, dan KA. Modul ini dibuat untuk membantu guru memahami bagaimana cara mengajarkan coding dan AI yang menarik, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, menyusun pembelajaran yang aktif dan relevan. Selanjutnya, terakhir adalah membangun kebiasaan berpikir kritis dan kreatif sejak sekolah dasar. Pedagogi di sini artinya adalah cara mengajar yang tepat dan kontekstual dengan siswa. 3 komponen inti dalam modul ini adalah 1. Strategi pembelajaran inquiry, yang artinya siswa didorong bertanya, menyelidiki, dan menemukan sendiri. Contohnya, dengan bertanya, apa yang terjadi kalau instruksi kode dibalik? Guru hanya cukup memfasilitasi, bukan memberi semua jawaban. 2. Kontekstualisasi dengan kehidupan nyata. Materi coding dikaitkan dengan dunia nyata. Misalnya, anak disuruh membuat program untuk menyortir sampah atau mengatur lalu lintas sekolah. Hasilnya, anak belajar solusi, bukan cuma pemerintah. 3. Pembelajaran kolaboratif dan reflektif. Siswa bekerja kelompok, berdiskusi, dan mengevaluasi prosesnya. Bisa menggunakan template pertanyaan, seperti apa yang sudah kamu pelajari, atau bagaimana hal yang paling menantang. Dalam tujuan akhir modul ini, bukan hanya sekedar bisa melaksanakan coding. Modul ini menekankan bahwa belajar coding bukan cuma untuk jadi programmer, tetapi melatih berpikir secara logika. Selanjutnya, membentuk mindset pemecah masalah. Kemudian, membiasakan anak berpikir runtut, kreatif, dan kerja tim. Praktik dalam pembelajaran coding dan AI di kelas. Pembelajaran coding bisa diterapkan di guru dengan beberapa cara. Yang pertama adalah unplug activity, yaitu siswa bermain peran jadi komputer. Kemudian
disuruh jalankan instruksi seperti robot. Selanjutnya yang kedua adalah plug activity. Bisa menggunakan Scratch atau code.org untuk bikin animasi interaktif. AI eksplorasi. Bisa menggunakan Teachable Machine dari Google untuk deteksi suara, warna, atau gerakan. Nah, sudah paham atau belum tentang pedagogi pembelajaran coding dan AI di kelas fase C, SD? Kalau belum, mari kita lanjutkan. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, like dan komen dulu atau share ke teman-temanmu agar ini bisa bermanfaatnya lebih luas dan menjadi amal jariah bagi kami sebagai content creator. Jadi, ayo yuk. Di komen, di like, subscribe, dan share. Oke? Terima kasih yang sudah sampai sini. Kita lanjutkan materinya. Penilaian yang bermakna. Guru didorong memberikan penilaian berbasis proses, bukan hanya hasil akhir. Apakah siswa bisa menjelaskan logika programnya? Contohnya itu. Kemudian, apakah mereka bisa kerja tim dengan baik? Kemudian, apakah refleksi belajarnya menunjukkan pemahaman? Nah, inilah tantangan asesmen kita, bahwa tidak hanya dengan hasil, tapi mengamati bagaimana anak melakukan pembelajaran saat di kelas. Tantangan dan solusi pembelajaran coding dan AI di sekolah dasar. Pertama, tantangan terlebih dahulu. 1. Tidak semua guru memahami dengan pasti atau paham teknologi yang mendalam. Selanjutnya, kita tentu setuju bahwa fasilitas di sekolah dasar itu masih terbatas. Terbatas bila dibandingkan dengan jenjang yang lebih tinggi di SMP maupun SMA. Kita harus akui itu. Tantangan berikutnya adalah kurikulum yang kadang belum fleksibel. Kita tahu kurikulum kita masih berubah-ubah, tapi perubahan kurikulum adalah sebuah keharusan mengingat perkembangan zaman yang semakin meningkat. Nah, di sini karena coding dan KA masih baru dan belum dikenal secara luas oleh kita semua, jadi inilah yang menjadi tantangan selanjutnya. Kemudian, solusi yang ditawarkan di modul 5 ini adalah gunakan pendekatan yang bertahap. Kemudian, manfaatkan perangkat yang minimal, bahkan tanpa komputer pun bisa, yaitu dengan pembelajaran unplug tanpa perangkat komputer. Selanjutnya adalah fokus pada proses berpikir, bukan hanya sekadar hasil. Nah, peran guru sangatlah penting. Modul ini menegaskan bahwa guru bukan harus jadi programmer, tetapi harus jadi fasilitator yang mampu membuka ruang eksplorasi. Guru itu bagaikan navigator, bukan tukang jawab semua soal. Tugasnya membimbing, memfasilitasi siswa, bukan menggantikan rasa ingin tahu siswa. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu sendiri itu. Nah, kami ulangi lagi, modul ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Disdasmen tahun 2025. Jadi kalau ingin protes, jangan ke kami, tapi ke yang mengeluarkan langsung. Nah, di modul 5 ini adalah penutup dari modul 1, 2, 3, dan 4. Tetapi ini adalah awal yang baru. Karena setelah memahami konsep dan manfaat AI, tugas besar kita sebagai guru adalah menyampaikannya dengan cara yang tepat, kontekstual atau dekat dengan siswa, serta menyenangkan. Di Indonesia, dengan segala keterbatasan dan keunikannya, kita tetap bisa mengajarkan teknologi, asal semangatnya tidak paham. Ingat, yang terpenting bukan canggihnya alat, tetapi cerdasnya cara kita menggunakannya. Nah, bagaimana menurut kamu semuanya? Bagaimana sebaiknya guru mengajarkan coding dan AI di sekolah dasar? Share dong bagi kamu, guru maupun praktisi pendidikan yang pernah mengajarkan coding dan KA, baik di SMA,
SMP maupun SD. Jujur, saya sangat senang apabila ada yang share pengalaman di sini. Karena kami masih baru, masih belajar meraba-raba. Kemudian, apakah dalam pembelajaran coding dan KA memakai peralatan yang canggih atau cukup dengan kegiatan yang sederhana dan bermakna? Tulis di komentar ya, siapa tahu akan kami angkat di episode Ngopi Edukasi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Ngopi Edukasi. Ngobrol enak, pintar, enak, dan berdedikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.